Pada pertemuan pertama kami membagi tugas dan ranah kerja. Ada penanggung jawab video, artikel, dan juga poster. Kami juga mendiskusikan topik yang akan kami ambil. Masuklah kami di mana pada pertemuan terakhir untuk memvalidasi data-data dan konsep yang ada. Kami mendiskusikan untuk konsep dan ide apa yang akan kami buat untuk video kami. Kami memvalidasi data-data yang telah kami kumpulkan, memfikskan konsep yang paling kuat. Dan kami meninjau kembali data artikel, pastikan akurasi dan relevansinya kuat, dan kami memilih konsep yang terbaik, sesuaikan dengan tujuan artikel dan jurnal. Dan akhirnya kami memilih salah satu konsep, yaitu setelah berdiskusi cukup lama, kami memilih salah satu proposal kelompok kami untuk dijadikan bahan pembuatan video, yaitu penggunaan bahasa makian oleh pejabat Republik Indonesia. Dikarenakan kami tidak memiliki responden, jadi langsung saja kita masuk ke bagian penting dalam penelitian kami. Saksikan. Apa saja kata-kata yang kita dapati mengenai kata makian? Kata tolol ini digunakan untuk menghina seseorang yang dianggap bodoh atau tidak cerdas. Kata makian cawe-cawe merupakan bahasa Jawa yang dipergunakan untuk menghina seseorang yang dianggap tidak mampu atau tidak berguna atau tidak bisa melakukan apa-apa. Kata makian menye-menye dipergunakan untuk menghina seseorang yang dianggap tidak berani atau tidak mampu melakukan apa-apa. Kata makian woinjeng, kata ini digunakan untuk memanggil seseorang dengan cara yang kasar dan tidak sopan. Kata makian indasmu merupakan bahasa Jawa yang berarti kepalamu. Kata makian ini digunakan untuk menghina seseorang dengan cara kasar atau tidak sopan. Kata monyet digunakan untuk menghina seseorang yang dianggap tidak berperilaku seperti manusia. Kata makian bajingan adalah kata yang digunakan untuk menghina seseorang yang tidak bermoral, beretika. Apakah pantas seorang pejabat menyebutkan kata tersebut? Kata makian goblok memiliki arti yang sama dengan kata makian tolol, yaitu kata makian digunakan untuk menghina seseorang yang dianggap bodoh. Kata makian bangsa, kata ini digunakan untuk menghina seseorang yang dianggap tidak bermoral atau tidak memiliki etika. Nah, itu tadi kata makian yang pernah digunakan pejabat Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke alasan dan tantangan kami. Nah, kalian pasti sering bertanya-tanya kan, kenapa alasan bahwa bahasa makian tidak boleh diucapkan oleh menteri, DPR, petinggi, bahkan presiden sekalipun. Yang pertama, dapat merusak citra negara dan pemerintahannya. Yang kedua, mengganggu ketertiban dan keamanan yang ada di masyarakat. Tiga, tidak diperbolehkan menghina atau menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, menginspirasi tindakan kekerasan dan tindakan tidak sopan lainnya. Kelima, mengesankan bahwa negara tidak memiliki etika dan moral yang baik. Tantangan dalam proses membuat video MKWK kami yaitu adalah susahnya menyesuaikan waktu dengan para teman-teman di kelompok kami. Terus juga kami membuat video ini H-1, jadi sedikit kesantaian. Ingat ya, santai boleh, tapi jangan kesantaian. Tantangan kami dalam proses pembuatan video ini yaitu padatnya jadwal kuliah dan tugas yang banyak sehingga sulitnya menyesuaikan waktu dengan teman-teman. Sulitnya mengatur waktu dengan teman-teman sekelompok. Di saat kami ingin membuat video MKWK, kami terhalang oleh cuaca yaitu hujan yang membuat kami kurang mendapatkan spot yang bagus.
Banyaknya kopian artikel dari berbagai sumber sehingga kami kesulitan mencari keakuratan artikel tersebut. Sulitnya mengatur waktu karena banyaknya tugas dan ketika mencari artikel saya ketiduran. Di dalam proses pembuatan video kami ini tidak melalui wawancara sehingga kami sedikit sulit untuk menentukan konsep video kami. Orang petinggi di negara ini harus menjadi contoh bagi masyarakat dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi. Bayangkan saja, pejabat sebagai petinggi negara saja tidak memiliki etika, apalagi ingin menjadi contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Kesan dan pesan kami dalam proses penelitian ini, kami menemukan proses yang sangat luar biasa. Dan penelitian ini juga mengajarkan kami tentang etika berbahasa pejabat yang baik dan benar. Kesan dan pesan kami, Melalui penelitian ini, saya mendapatkan pengalaman baru dan berharga. dan semoga penelitian kami ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga dapat menginspirasi serta ditonton oleh orang banyak. Karena sebuah bahasa dan etika yang dimiliki seorang pejabat adalah simbolis bahwa rakyat itu beretika dan bermoral tinggi. Kesan dan pesan kami, penelitian ini membuat saya sadar pentingnya mengawasi pejabat dan menyuarakan kritik berbijak. Pesan yang dapat saya sampaikan, nilai moral harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas manusia.